Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat walafiat, berkah barokah, alhamdulillah. Baiklah, kali ini kita akan belajar yaitu tentang menyelesaikan SPLDV, sistem persamaan linear dua variabel dengan metode eliminasi. Metode eliminasi atau metode menghilangkan itu ada langkah-langkah yang perlu kita perhatikan ya. Yang pertama, kedua persamaan dalam bentuk suku X ditambah suku Y sama dengan konstanta. Nah, ini kita bahas sebentar. Suku X tambah suku Y sama dengan konstanta. Contoh konkretnya begini, misalnya ada 3X ditambah 4Y sama dengan 12, misalnya begitu ya. Jadi ini suku X-nya 3X, suku Y-nya 4Y ya, sama dengan konstantanya 12. Apakah harus X dan Y variabelnya? Bukan ya, boleh yang lain. Misalnya A dan B, misalnya A dikurangi 5B sama dengan 9 misalnya ya. Loh, kok dikurangi padahal ini ditambah? Iya, dikurangi itu kan sama dengan ditambah negatif. Berarti ini suku A yaitu 1A ditambah suku B-nya negatif 5B. Berarti dikurangi 5B itu ditambah negatif 5B. Berarti suku A ditambah suku B sama dengan konstantanya 9. Demikian sekilas persamaan yang dimaksud ya. Yang kedua, menyamakan koefisien variabel yang akan dihilangkan. Jadi supaya salah satu variabel kita hitung, supaya salah satu variabel bisa kita hitung, maka variabel yang lain kita hilangkan. Maksudnya begitu ya. Kemudian langkah yang ketiga, ini ada kaitannya dengan langkah yang kedua. Jika tanda koefisien variabel yang akan dihilangkan itu sama, ya, nah maka pengertian sama di sini bisa positif semua, bisa negatif semua. Maka kedua persamaan dikurangi. Tetapi jika tanda koefisien variabel yang akan dihilangkan itu berbeda, bisa positif dan negatif, bisa negatif dan positif, maka kedua persamaan kita tambah ya. Nah, supaya jelas langsung saja kita terapkan ke contoh berikut ini. Tentukan himpunan penyelesaian dari SPLDV X ditambah Y sama dengan 5 dan X min Y sama dengan 1. Kita jawab ya. Nah, kita tulis dulu SPLDV-nya. PLDV yang pertama X ditambah Y sama dengan 5. PLDV yang kedua X min Y sama dengan 1. Nah, ini ditanyakan himpunan penyelesaian, berarti himpunan yang anggotanya penyelesaian dari SPLDV ini. Nah, kedua PLDV ini ya, yang pertama dan yang kedua, masing-masing kalau kita gambar pada bidang koordinat itu berupa garis lurus ya. Ini motong sumbu X sumbu Y, ini juga motong sumbu X dan sumbu Y. Nah, kemudian kalau dua garis ini digambar pada satu bidang koordinat itu akan berpotongan di titik sekian, sekian, berarti X, Y. Berarti himpunan penyelesaian dari SPLDV ini adalah beranggota pasangan bilangan X, Y. Awas, harus X, Y bukan Y, X ya. Nah, sekarang langkah tadi kita perhatikan, persamaan dalam bentuk suku X tambah suku Y sama dengan konstanta. Bagaimana dengan kedua persamaan ini? Sudah memenuhi syarat kan? Nah, berarti langkah awal kita abaikan, kita langsung ke langkah kedua. Kita lihat langkah kedua, menyamakan koefisien variabel yang akan kita hilangkan. Tadi saya sudah utarakan bahwa supaya nilai X bisa kita hitung, maka variabel Y harus kita hilangkan. Nah, caranya menghilangkan variabel Y ya harus sama koefisiennya. Kita lihat Y di sini
Y itu sama dengan 1Y, berarti koefisiennya 1, ini juga koefisiennya 1, yang beda adalah tandanya, ini positif, ini negatif. Karena koefisiennya sudah sama-sama 1, maka langkah kedua juga kita abaikan ya, tanpa menyamakan koefisien yang akan kita hilangkan. Berikutnya, lihat tanda dari variabel Y. Koefisien ini positif 1, koefisien ini negatif 1, berarti tandanya berbeda. Kalau tandanya berbeda, diapakan tadi? Yaitu ditambah. Ya, jadi maksudnya begitu. Kalau sudah X ditambah X, hasilnya 2X. Nah, sekarang ini Y ditambah negatif Y, hasilnya 0 ya. Jadi kalau kita menggunakan cara tadi, berarti otomatis Y-nya akan hilang. Sama dengan 5 ditambah 1, hasilnya 6. Sehingga 2X sama dengan 6, maka X sama dengan 6 bagi 2 sama dengan 3. Nah, X-nya sudah ketemu. Sekarang kita hitung variabel Y ya. Kita tulis ulang, X ditambah Y sama dengan 5. Terus X min Y sama dengan 1. Ya. Sekarang kita mau hitung apa? Nilai apa? Nilai Y kan? Nah, kalau kita mau menghitung nilai Y, maka X-nya harus kita hilangkan, kita eliminasi. Supaya X bisa hilang, lihat koefisien. Koefisien ini 1, koefisien ini 1, berarti sudah sama. Kemudian lihat tanda, ini positif 1, ini positif 1, berarti tandanya sama. Kalau tandanya sama, supaya hilang diapakan? Dikurangi kan? Nah, X dikurangi X, hasilnya 0, hilang X-nya ya. Kemudian Y dikurangi negatif Y, dikurangi negatif sama dengan ditambah, berarti Y ditambah Y, hasilnya 2Y. Kalau kalian bingung bisa kita tulis begini, yang ini ya terutama Y. Nah, Y dikurangi negatif Y, dikurangi negatif Y. Nah, dikurangi negatif sama dengan ditambah, gitu ya. Nah, sehingga hasilnya 2Y sama dengan 5 dikurangi 1, 4. Sehingga Y sama dengan 4 dikurangi 2 sama dengan 2. X dengan Y sudah ketemu, maka kita bisa menuliskan anggota himpunan penyelesaiannya. Saya singkat ya, yaitu karena himpunan ditulis di dalam kurung kurawal, anggotanya berupa pasangan bilangan X, Y. Jangan dibalik ya. Nah, X-nya dulu berarti 3, Y-nya 2. Nah, begitu caranya. Ya, kita langsung lanjutkan contoh berikutnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari SPLDV 2X ditambah 3Y sama dengan 5 dan X ditambah Y sama dengan 2. Nah, kita kerjakan. 2X ditambah 3Y sama dengan 5. X ditambah Y sama dengan 2. Nah, seperti tadi kita perhatikan bentuk persamaannya sudah sesuai ya, maka tidak perlu mengubah bentuk persamaan. Sudah suku X tambah suku Y sama dengan konstanta. Kemudian mau kita hitung nilai X, berarti kita menghilangkan variabel Y. Supaya Y bisa hilang, lihat koefisien, ini 3, ini 1. Belum sama. Nah, berarti kita harus samakan terlebih dahulu. Caranya ya, caranya menyamakan koefisien pakai KPK. 3 dengan 1 KPK-nya 3. Berarti nanti di sini variabel Y itu koefisiennya 3. Berarti ini tetap 3, berarti kali 1. Ini menjadi 3, 1 menjadi 3, berarti kali 3. Nah, atau langsung disilang saja ya. 3 ini 1, berarti ini
dibalik saja, ini berarti kali 1 kali 3, boleh seperti itu ya. Nah kalau sudah persamaan 2x plus 3y sama dengan 5, tiap sukunya semua kali 1, karena kali 1 berarti tetap 2x plus 3y sama dengan 5 ya. Sekarang yang bawah semuanya kali 3, berarti x kali 3, 3x plus y kali 3, 3y sama dengan 2 kali 3, 6. Sekarang lihat koefisien y-nya sudah sama ya. Nah, kalau koefisien variabel yang akan kita hilangkan sudah sama, lihat tanda positif, positif. Ini positif 3, positif 3, maka supaya hilang dikurangi. Sebab kalau ditambah jadi 6, kalau dikurangi jadi 0 ya, sehingga otomatis y-nya hilang. Berarti 2x dikurangi 3y hasilnya negatif 1x, cukup ditulis negatif x sama dengan 5 dikurangi 6 negatif 1, sehingga x sama dengan negatif 1 dibagi, ini sebenarnya kan negatif 1, dibagi negatif 1 sama dengan negatif bagi negatif hasilnya positif, 1 bagi 1 hasilnya 1, x-nya ketemu 1. Sekarang kita masih menggunakan metode yang sama untuk menghitung nilai y. Kita tulis ulang, 2x plus 3y sama dengan 5 dan x plus y sama dengan 2. Nah, kita akan menghitung nilai y, berarti variabel x harus hilang. Lihat koefisien 2, 1, belum sama kan? Nah, kita samakan, atas kali berapa? Kali 1, bawah kali berapa? Kali 2 ya, supaya nanti ini sama-sama 2 karena KPK dari 2 dan 1 adalah 2. Sekarang yang atas semuanya kali 1, berarti tetap yaitu 2x plus 3y sama dengan 5. Yang bawah semuanya kali 2, berarti 2x plus y kali 2. 2y sama dengan 2 kali 2, 4. Paham ya? Nah, sekarang koefisien x sudah sama-sama 2. Tandanya sama-sama positif. Ini positif 2, ini positif 2. Kalau sama diapakan? Dikurangi kan? Nah, sehingga 2x dikurangi 2x hasilnya 0, x-nya hilang. Sekarang 3y dikurangi 2y hasilnya 1y. 1y cukup ditulis y sama dengan 5 dikurangi 4 hasilnya 1. Nah, ternyata x-nya ketemu 1, y-nya juga ketemu 1, sehingga himpunan penyelesaiannya beranggota pasangan bilangan x, y yaitu 1,1. Demikian, semoga bisa kalian pahami dengan baik. Kita lanjut ke contoh berikutnya, yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari SPLDV 4y sama dengan 3x min 2 dan 2x min 3y sama dengan 1. Nah, kita jawab ya, mudah. 4y sama dengan 3x min 2. Nah, kita perhatikan PLDV ini apakah sudah sesuai dengan ketentuan tadi, suku x tambah suku y sama dengan konstanta? Belum kan? Nah, kalau belum kita sesuaikan dulu ya. Misalnya begini, kan harus x-nya dulu, berarti 3x-nya kok ada di kanan, kita bawa ke kiri, berarti negatif 3x, gitu kan? Nah, terus ini y-nya, 4y-nya tetap di kiri, berarti tetap positif 4y sama dengan konstantanya negatif 2 tetap di kanan, berarti sama dengan negatif 2. Ini persamaan yang pertama, ini sama ya. Nah, ini
Kemudian persamaan yang kedua ini sudah sesuai bentuknya, suku X tambah suku Y sama dengan konstanta. Sehingga kita tulis ulang persamaannya ya. Nah, yang pertama jadi ini kan, berarti kita pakai negatif 3X plus 4Y sama dengan negatif 2. Kemudian persamaan yang kedua adalah 2X min 3Y sama dengan 1 ya. Seperti tadi kita akan menghitung nilai X dulu ya. Berarti Y-nya harus kita hilangkan. Lihat koefisien 4, 3 jelas tidak sama. Maka kita silang saja ya. Berarti atas kali berapa? Kali 3. Bawah kali 4 gitu ya. Nah kalau sudah semua yang atas kali 3 berarti negatif 3X kali 3 9X. Terus 4Y kali 3 positif 12Y sama dengan negatif 2 kali 3 negatif 6 gitu ya. Kemudian bawah semuanya kali 4 berarti maaf ini negatif ya, negatif 3X kali 3 negatif 9X. Terus 2X kali 4 8X. Terus negatif 3Y kali 4 negatif 12Y sama dengan 1 kali 4 hasilnya 4 ya. Nah kalau sudah koefisien Y yang akan kita hilangkan koefisiennya sudah sama-sama 12. Yang beda adalah tandanya, ini positif, ini negatif. Maka supaya hilang kalau tandanya beda ditambah ya. Udah ini nggak usah kita pikir lagi, yang kita pikir nilai X-nya negatif 9X ditambah 8X ya. Utang 9 dibayar 8 masih kurang 1. Kurang 1 apa? X. Berarti sama dengan negatif 1X. Kita tulis negatif X. Sama dengan negatif 6 ditambah 4. Utang 6 dibayar 4 masih kurang 2. Negatif X sama dengan negatif 2 berarti X sama dengan 2. Begitu ya. Nah X-nya sudah ketemu. Sekarang kita hitung nilai Y. Di sini saja. Negatif 3X plus 4Y sama dengan negatif 2 dan 2X min 3Y sama dengan 1 ya. Sekarang kita mau menghitung nilai Y, berarti variabel X harus kita hilangkan. Lihat koefisiennya negatif 3, kita abaikan dulu tanda ya, 3, 2 belum sama, berarti atas kali berapa? 2 ya. Bawah kali berapa? 3. Mudah ya. Nah kalau sudah yang atas semuanya kali 2 berarti negatif 3X kali 2 negatif 6X plus 4Y kali 2 8Y sama dengan negatif 2 kali 2 negatif 4. Sekarang bawah kali 3 2X kali 3 6X min 3Y kali 3 9Y sama dengan 1 kali 3 3. Nah koefisien X sudah sama-sama 6. Yang beda tandanya, ini negatif, ini positif. Berarti karena beda ditambah ya. Berarti X-nya hilang. Sekarang 8Y ditambah negatif 9Y. Punya 8 utang 9. Berarti kurang 1 ya toh. Negatif 1Y ditulis negatif Y sama dengan negatif 4 ditambah 3. Utang 4 dibayar 3 kurang 1 ya. Berarti negatif Y sama dengan negatif 1. Berarti Y sama dengan 1. Dan Y sudah ketemu sehingga himpunan penyelesaiannya beranggota pasangan bilangan X, Y. X-nya 2, Y-nya 1.
Demikian pembelajaran kali ini, semoga bisa kalian pahami dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.